Ketika memasuki dunia kerja dan mulai menghasilkan uang, kata financial planning pasti kerap kamu dengar. Meskipun begitu, tidak semua orang betul-betul paham konsep financial planning dan tidak sedikit yang belum menerapkannya. Padahal, ini sangat penting untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Financial planning merupakan proses penyederhanaan pendapatan, pengeluaran, aset dan berbagai kewajiban rumah tangga untuk mengatur kebutuhan di masa sekarang dan masa mendatang. Financial planning merupakan proses yang terus berlanjut. Selama manusia hidup, maka selama itu pula ia harus membuat perencanaan keuangan untuk memastikan kondisi perekonomiannya tetap stabil. Jika satu tujuan finansial sudah tercapai, maka akan muncul tujuan lain yang lebih besar. Tidak hanya itu, tujuan finansial juga cenderung berubah-ubah sesuai dengan kondisi finansial seseorang, tahapan kehidupan, dan kebutuhannya. Misalnya kebutuhan seorang yang masih lajang akan berbeda dengan kebutuhan saat mereka sudah menikah nanti. Begitupun dengan tujuan finansialnya. Tujuan finansial yang ingin dicapai seseorang sebelum dan sesudah menikah pasti berbeda, termasuk pula prioritasnya. Elemen yang dipertimbangkan dalam financial planning. Yang pertama, tujuan finansial yang ingin dicapai. Sebaiknya tujuan ini ditulis sedetail mungkin agar kalian dapat menentukan langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Yang kedua, ada jangka waktu yang dibutuhkan. Tentukan target waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin cepat, maka akan semakin baik. Hal ini akan membuatmu lebih termotivasi. Yang ketiga, action plan. Setiap rencana tidak akan lengkap jika tidak diikuti dengan langkah konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tentukan tindakan jangka pendek dan jangka panjang secara jelas dan praktis. Pastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa lebih dekat ke tujuanmu. Yang keempat, sumber daya finansial. Dalam financial planning, harus terdapat sumber finansial untuk menggerakkan seluruh rencana yang telah dibuat. Sumber daya ini dapat berupa banyak hal, misalnya saja pendapatan dari gaji, pendapatan tambahan, laba usaha, dan lainnya. Yang kelima, faktor resiko. Ketika membuat financial planning, seluruh resiko yang datang bersama rencana tersebut harus diperhitungkan. Faktor resiko biasanya berkaitan dengan sumber daya finansial. Misalnya jika sumber utama gaji bulanan, maka resiko yang menyertai yaitu jika suatu saat dipecat atau tiba masa pensiun. Jika kamu termasuk orang yang belum paham pentingnya financial planning, pernahkah kamu lupa atau bingung kemana perginya uang yang kamu dapat? Setelah menerima gaji bulanan, tanpa sadar, uangmu sudah hampir habis, tetapi tabunganmu juga semakin menipis. Disinilah pentingnya financial planning. Kamu harus memiliki rencana keuangan agar semua tujuan finansialmu dapat tercapai. Ini akan mencegah kamu untuk overspending alias mengeluarkan uang lebih banyak dari yang seharusnya dan lebih dari yang bisa kamu dapatkan. Manfaat financial planning. Panduan untuk mengelola keuangan. Rencana keuangan ibarat kitab atau pedoman yang harus kamu lihat setiap saat untuk menjaga agar kamu tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditentukan dan pada gilirannya mengamankan kondisi keuanganmu. Memaksimalkan sumber pendapatan yang dimiliki. Memaksimalkan sumber pendapatan bisa dilakukan dengan memperbaiki arus kas keuangan pribadimu. Arus kas adalah pencatatan uang yang masuk dan keluar setiap harinya. Dengan financial planning,
kamu akan tahu item pengeluaran apa yang paling besar dan mana yang bisa kamu pangkas. Melakukan penghematan. Perlu diketahui bahwa hemat tidak sama dengan pelit. Kamu harus tahu perbedaan antara keduanya. Berhemat artinya tahu kebutuhan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Tahu mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan, serta mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa dipangkas. Berhemat adalah salah satu cara memaksimalkan sumber pendapatan yang kamu miliki. Memulai investasi dan memiliki pendapatan pasif. Artinya, kamu bukan bekerja untuk uang, tetapi uang yang bekerja untukmu. Salah satu contohnya adalah ketika kamu berinvestasi dengan membeli saham. Kamu tinggal duduk santai di rumah, dan dengan sendirinya, kamu akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang kamu miliki. Mengurangi kecemasan akan masa mendatang. Selama kamu memiliki rencana finansial yang matang, kamu tidak perlu khawatir, karena selama kamu tidak bekerja, kamu masih bisa membiayai hidup dengan uang yang sudah kamu simpan untuk kondisi darurat selama ini. Mewujudkan impian. Ini merupakan salah satu manfaat memiliki rencana keuangan. Seperti yang sudah sering disebutkan di atas, memiliki financial planning akan membantumu mewujudkan setiap impian finansial yang ingin kamu capai. Misalnya, impian membeli rumah, properti, dan masih banyak lagi. Berikut ini langkah sederhana untuk membuat financial planning. 1. Identifikasi tujuan finansialmu. Tujuan yang ingin kamu capai akan sangat mempengaruhi pembuatan rencana keuanganmu. Ini berkaitan erat dengan tindakan-tindakan yang akan kamu ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, putuskan dulu tujuanmu. 2. Kumpulkan data finansialmu. Catatlah secara rinci jumlah aset dan dana likuid yang kamu miliki, termasuk deposito, aset tidak bergerak, tabungan, lalu bandingkan dengan hutang yang masih harus kamu lunasi. Data lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana arus kas keuanganmu selama ini dan berapa banyak uang yang harus kamu habiskan untuk masing-masing pos keuangan. 3. Susun langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mustahil untuk meraih semua tujuan finansialmu dalam satu waktu. Semua tergantung seberapa besar tujuan yang ingin kamu raih. Oleh karena itu, susun rencana yang rinci tentang langkah finansial jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk disertakan dalam financial planning. 4. Wujudkan rencana yang sudah disusun. Setelah menyusun semua tujuan finansial dan rencana untuk mencapainya, maka tugasmu selanjutnya adalah memastikan bahwa dapat mewujudkan semua rencana tersebut. Penetapan tujuan yang realistis sangatlah penting agar kamu lebih mudah untuk membuat rencananya. 5. Bersiaplah untuk perubahan. Perencanaan finansial akan selalu berubah sesuai kondisi dan tahap kehidupan yang kamu jalani. Persiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini, kapan saja datangnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya ya.